Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali bersama Uti dalam bacaan terjemahan surat Ali Imran, yaitu surat ketiga dari Al-Quran kita. Kali ini akan kita mulai dari ayat 62 hingga 140. Insya Allah bagi yang menyimak maupun yang ikut membacakannya akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan iman dan takwa bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 58 ayat 62. Sungguh ini adalah kisah yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 63. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ajakan kepada agama Tauhid Milatu Ibrahim. Ayat 64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ayat 65. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia atau Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Ayat 66. Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. 68. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap ahli kitab terhadap orang Islam. 69. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan selain diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. 70. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Footnote 124. Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Nabi Ibrahim dari golongannya. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu datang sebelum mereka. 125. Yakni tentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 126. Yakni tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. 127. Lurus berarti jauh dari syirik, mempersekutukan Allah, dan jauh dari kesesatan. 128. Ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 59 ayat 71. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan?
dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. 72. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. 73. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. 74. Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Keburukan-keburukan orang Yahudi. Ayat 75. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. 76. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 77. Al-Ash'ats bercerita, suatu ketika aku bersengketa dengan seorang Yahudi karena permasalahan tanah. Aku mengadukan sengketa ini kepada Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepadaku, apakah kamu mempunyai bukti? Tidak, jawabku. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang Yahudi itu, bersumpahlah kamu. Aku segera berkata, wahai Rasul, jika ia bersumpah, tentulah tanahku akan hilang atas permasalahan tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Footnote 129. Menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat mereka atau ahli kitab sendiri. 130. Kebenaran tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam Taurat dan Injil. 131. Kepada orang yang seagama dengan kamu, yaitu Yahudi Nasrani, agar mereka tidak jadi masuk Islam, atau kepada orang-orang Islam yang berasal dari agamamu, agar guncang iman mereka dan kembali kepada kekafiran. 132. Maksudnya, tidak ada dosa memakan harta orang-orang Arab. Halaman 60 ayat 78. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya
hanya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya. Ayat 79. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. 80. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. 82. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Footnote 133. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian para nabi-nabi ini mengikat seluruh umatnya. Halaman 61 ayat 84. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. 86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Asbabun Nuzul ayat 86. Dari Ibnu Abbas bahwa seorang dari Ansor masuk Islam kemudian murtad dan melakukan syirik. Kemudian dia menyesal dan datang kepada kaumnya agar menanyakan kepada Rasulullah, apakah ada taubat untukku?
maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat An-Nasai. Ayat 87, mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. 88, mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. 89, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 90, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Asbabun Nuzul ayat 90. Dari Abu Abbas bahwa ada sebuah kaum yang masuk Islam kemudian murtad, lalu masuk Islam dan murtad lagi, maka diutus ke kaum mereka untuk menanyakan mereka. Lalu ini diceritakan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Suyuti. Ayat 91, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Halaman 62 masih surat Al-Imran, masuk ke juz 4 ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Bantahan Allah terhadap ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan. Ayat 93, semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. 94, maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. 95, katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab terhadap rumah ibadah yang pertama. 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. 97, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. 98, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? 99, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok,
padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Keharusan menjaga persatuan. Ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Footnote 134. Waqi' meriwayatkan dalam tafsirnya dari Amr bin Maimunah bahwa yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini adalah surga. 135. Setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Selanjutnya, lihat An-Nisa surat 4 ayat 160 dan Al-An'am surat ke-6 ayat 146. Footnote 136. Dusta terhadap Allah ialah dengan mengatakan bahwa sebelum Taurat diturunkan, Allah telah mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israel. Footnote 137. Ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis. Oleh karena itu, Allah membantahnya. 138. Lihat Al-Baqarah surat kedua ayat 125. 139. Orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. 140. Menyaksikan maksudnya, mengetahui bahwa agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Halaman 63 ayat 101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasul-Nya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. 106. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula yang hitam muram. Adapun orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. 107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. 108.
Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam. Footnote 141, ma'ruf artinya segala perbuatan yang mendekati diri kepada Allah. Sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Halaman 64 ayat 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kelebihan umat Islam dari umat yang lain. 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil berupa kata-kata syirik dan kufur saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. 113. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada segolongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud atau sholat. 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegeralah mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. 115. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan tidak disia-siakan di sisi Allah, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Asbabun Nuzul ayat 113 sampai 115. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat Isya, didapatinya orang-orang yang sedang menunggu sholat, maka beliau bersabda, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari penganut agama lain yang ingat kepada Allah atau sholat di saat malam begini selain kalian. Maka Allah menurunkan ayat 113 sampai 115 surat Ali Imran yang melukiskan sifat-sifat orang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Footnote 142. Golongan ahli kitab yang sudah memeluk Islam. Halaman 65. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir. Ayat 116. Sesungguhnya orang-orang kafir baik harta maupun anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. 117. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzolimi diri sendiri.
lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang munafik sebagai teman kepercayaan. 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. 119. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Kisah Perang Badar dan Uhud. Sabar dan tawakal kepada Allah pangkal kemenangan. Ayat 121. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Footnote 143. Peristiwa ini terjadi pada Perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Halaman 66 ayat 122. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Asbabun Nuzul ayat 122. Jabir bin Abdullah menerangkan bahwa yang dimaksud taifatani minkum pada ayat ini adalah Bani Salamah dari kaum Khazraj dan Bani Haritsah dari kaum Aus. Keduanya dari barisan kaum muslimin saat terjadi perang Uhud. Hadis riwayat Syaikani. 123. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. 124. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? 125. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. 126. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 127. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah
untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. 128. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Asbabun Nuzul ayat 128. Menurut Anas bin Malik bahwa ketika perang Uhud, Rasulullah mengalami luka pada bagian wajah dan patah gigi bagian depan. Beliau bersabda, "Bagaimana mungkin suatu kaum akan dapat keberuntungan jika mereka berbuat seperti ini terhadap Rasulullah yang mengajaknya untuk menyembah Tuhan mereka?" Lalu Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Muslim. Larangan melakukan riba dan perintah untuk bertakwa. 129. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat orang-orang yang bertakwa. 132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Footnote 144, yakni Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harisah dari suku Aus, keduanya dari barisan kaum muslimin. 145. Keadaan kaum muslimin lemah karena mereka sedikit dan perlengkapan mereka kurang. 146. Yakni dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka dan tertawannya 70 orang lainnya. 147. Riwayat Bukhari mengenai turunnya ayat ini karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian pemuka musyrikin dan membinasakan sebagian lainnya. 148. Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Halaman 67 ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. 136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. 137. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan
Orang yang mendustakan rasul-rasul. 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang dolim. Footnote 149. Yang dimaksud perbuatan keji atau fahisyah ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina dan riba. Mendolimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar atau kecil. 150. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah ibu-ibu dan semua sahabat Uti yang dirahmati Allah, telah bersama-sama kita simak maupun ikut membacanya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang selalu kita kerjakan karenanya. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa di terjemahan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.